والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Pembahasan terakhir kita bahas kemarin seputar hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari mana? Makkah ke Madinah. Kemarin sudah kami sebutkan beberapa faedah yang barakallahu fikum tentunya penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum hijrah itu istirahatnya di rumahnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dikepung oleh orang kufar Quraisy biar enggak bisa keluar. Begitu keluar, rencananya itu begitu keluar mau dibunuh langsung gitu loh. Tapi ternyata apa, Allah Taala bikin mereka buta. Sehingga ketika Abu Bakar dan Rasulullah keluar, mereka enggak ada yang tahu satupun. Paham ya? Kemudian menuju rumahnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di sana sudah mempersiapkan apa? Dua kendaraan. Dua kudanya disiapkan. Nah, barakallahu fikum, menyewa salah satu orang penunjuk arah. Orang ini agamanya masih agama musyrikin. Agama-agama kesyirikan lah, agama-agama orang kafir. Siapa namanya orang yang disewa ini? Hasan. Hasan Abdullah bin Uraikid. Namanya Abdullah bin Uraikid disewa langsung melakukan perjanjian. Perjanjiannya bagaimana? Perjanjiannya Al-Akh Husain. Apa perjanjian Rasulullah dengan Abdullah bin Uraikid? Perjanjiannya setelah 3 hari hendaknya Abdullah bin Uraikid itu ketemu di mana? Di Gua Tsaur. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Ketemu di situ. Kita lihat. Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau, wa kana Amir bin Fuhairah yurih. Saat itu Amir bin Fuhairah yurih. Yurih itu maksudnya apa? Yurih itu maksudnya itu mengembala. Wa kana Amir bin Fuhairah yurih alaihi ma ghanaman li Abu Bakar. Saat itu Amir bin Fuhairah yurih, di bawah itu sebutkan yaruddu wa yuwajjih. Maksudnya itu nyuruh pulang, mengarahkan ghanam, kambing yang mengembala itu ada. Mengembalakan kambingnya Abu Bakar. Fuhairah ini, Amir bin Fuhairah ini mengembala atau merawat kambingnya Abu Bakar. Mengarahkan, nyuruh pulang kan mengembala ya, mirip gitu aja, mengembala kambing itu ya. Mengembala kambingnya siapa? Abu Bakar. Wa kanat Asma ibnatu Abu Bakar tahmilu lahuma az-zat ilal ghar. Ini yang kita sebutkan kemarin. Ternyata selama Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW di dalam gua tersebut yang ngirim makanan siapa? Asma, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Paham belum? Jadi Abu Bakar itu punya kambing. Itu nanti yang mengembala siapa? Yang mengembala kambing tersebut, yang istilahnya bantu mengembala Amir bin Fuhairah ini. Paham ya? Asma bintu Abi Bakrin, Asma putrinya Abu Bakar, tahmil lahum az-zat, membawa perbekalan ilal ghar, ke gua. Ngasih perbekalan makanan gua itu, karena di gua kan enggak ada makanan juga. Paham ya? Mungkin khawatir perbekalannya habis. Wa kana Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, Abdullahnya, yatasamma ma yuqal Makkah, menjadi intelnya. Intel mencari pendengaran, mencari pendengaran di Mekah, apa yang akan dilakukan orang kafir Quraisy. Intel namanya ya, mencari pendengaran itu intel namanya ya. Jadi intel lah. Jadi intel, barakallahu fikum, apa yang akan dilakukan orang kafir Quraisy di Mekah. Tsumma yadhhab ilaihima bidzalik. Kemudian kalau sudah dapat kabar, Abdullah bin Abi Bakar ini pergi menuju kepada Rasulullah dan Abu Bakar, mengkabarkan yahtarizani minhu, agar mereka berdua berhati-hati, waspada dari kabar tersebut. Paham belum? Barakallahu fikum. Ini jadi ada 3 ya. Yang mengembalakan kambingnya Amir bin Fuhairah. Yang ngantar makanan siapa? Asma bintu Abu Bakar. Yang jadi intel siapa tadi? Abdullah bin Abi Bakar. Wa ja'al musyrikun fi talabihima ila Tsaur. Kemudian tiba-tiba musyrikun datang mencari mereka berdua sampai di gua Tsaur tersebut.
Paham ya? Naam. Wa ma hunaka minal amakin. Di sana enggak ada tempat lagi sudah. Naam. Hatta innahum marrau ala babil ghar. Intinya mereka ini menelusuri tidak ada tempat yang tidak ada satu tempat lagi kecuali mereka sudah jelajahi. Sampailah pintu gua. Tapi masih di atas, bagian atas. Paham ya? Kan misalkan ini gua gini ya, gua. Nah, pintu guanya ada tapi bagian atas itu loh. Mereka sampai di bagian atas. Bukan di mulut guanya, bukan. Paham ya? Bagian atas. Nah, nanti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khawatir gitu loh. Karena kalau noleh ke belakang di bawah gitu nampak gitu loh. Tapi Allah taala bikin mereka buta, enggak nampak. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum wa hazat aqdamuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibah. Nah, telapak kaki mereka itu kedengaran. Paham ya? Intinya itu pelan-pelan lah mencari. Yang orang mencari kan enggak gerudukan, pelan-pelan ini. Kalau gerudukan lari nanti mencari kan pelan-pelan. Nah, mencari Rasulullah dan juga sahabat temannya Abu Bakar maksudnya. Wa ammallahu alaihim babal ghar. Allah Taala bikin mereka buta, tidak melihat pintu gua. Bayangkan. Dibikin buta. Ada riwayat yang kemarin saya sebutkan, ada riwayat yang katanya mulut gua ditutupin apa? Sarang laba-laba. Itu riwayatnya dhaifah. Paham ya? Karena kitab yang asli ini antum bisa lihat sendiri, kalau punya kitab asli ini ada penyebutannya. Cuman ini ringkasannya, jadi enggak sebutin sini. Di dalam kitab aslinya Al-Fusul itu disebutkan riwayat yang dhaifah tadi itu. Paham ya? Yaitu mulut guanya tersebut tersumbat ditutupi oleh apa? Sarang laba-laba sehingga mau masuk enggak jadi, takut. Wah, ini jangan-jangan enggak ada orangnya. Ya, antum paham lah sarang laba-laba bagaimana? Berarti enggak ada orangnya gitu loh ya. Tapi lemah hadisnya. Hadisnya lemah. Kesimpulannya yang sahih bukan sarang laba-laba, memang Allah Ta'ala bikin mereka buta. Buta itu maksudnya enggak ngelihat pintu gua tadi itu. Nah, kita lihat lagi. Barakallahu fikum. Fadzalika ta'wilu qouli ta'ala. Ya, yang mana hal tersebut adalah penafsiran firman Allah Ta'ala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang mana kisah tersebut merupakan penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian tidak mau menolongnya, sungguh Allah Taala telah menolongnya. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan barakallahu fikum Rasulullah SAW dari kejaran orang-orang apa? Orang kufar. Nah, saniyasna ini dua orang, idhuma fil ghar, dua orang ketika dalam gua. Siapa dua orang ini? Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam, kita lihat sini. Idyaqul li sahibihi, yaitu waktu itu Abu Bakar ini mengatakan kepada temannya, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah Taala bersama kita. Karena waktu itu Abu Bakar sempat sedih. Kenapa sedih? Karena kalau nengok di bawahnya gitu, nampak. Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat ke bawah telapak kakinya, niscaya akan nampak kita. Kemudian apa kata Rasulullah? Ditenangkan, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Kita ini dua orang tapi Allah yang ketiganya. Maksudnya enggak usah khawatir, enggak usah takut, gitu loh ya. Nah, ini ayatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya. Wa kalimatullahi al-'ulya wallahu 'azizul hakim. Ini dalam surat Taubah ya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala kirim tentara-tentara yang mereka tidak melihatnya. Nah, barakallahu fikum, dan Allah Ta'ala jadikan orang-orang kufar, rencana mereka itu gagal, dan Allah Ta'ala jadikan kalimat la ilaha illallah itu yang tertinggi, wallahu 'azizul hakim. Wa dzalika ana Abu Bakar radhiyallahu anhu li shiddati hirsihi baka hina maral musyrikun. Yang demikian itu saat itu dikarenakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena benar-benar semangatnya menjaga Rasulullah itu, nangis beliau. Menangis ketika apa? Ketika orang-orang musyrikin lewat gitu loh, lewat di atas gua tadi itu, nangis karena khawatir nanti kalau Rasul ketangkap, dibunuh pasti gitu loh. Nah,
Wa qala ya Rasulullah law anna ahadahum nadara mawdi'a qadamai la ra'ana. Wahai Rasulullah, Abu Bakar ngomong, wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat tempat atau melihat telapak kakinya, di bawah telapak kakinya maksudnya, la ra'ana, saya akan melihat kita. Kita akan kelihatan. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Apa yang kamu duga? Apa yang kamu sangka? Kita ini dua orang tapi Allah Ta'ala yang ketiganya. Maksudnya usah khawatir, pasti Allah Ta'ala akan selamatkan. Walamma kana ba'da salas, dan tatkala setelah 3 hari, ja'ahuma ibnu Uraiqit birrahilatain farakibahuma wa ardafa Abu Bakar Amir bin Fuhairah wa sara Ad-Dili. Ad-Dili ini siapa Ad-Dili ini? Ad-Dili ini siapa Ad-Dili ini? Abdullah bin Uraiqit Ad-Dili. Paham ya? Nah, kemudian setelah 3 hari datanglah Abdullah bin Uraiqit membawa 2 kendaraan tadi itu. Kendaraannya apa? Mobil? Atau apa? Sapi? Atau apa? Kuda? Keledai? Unta? Kuda ya, dipakai ini kuda nih dipakai nanti. Naam. Barakallahu fiikum. Akhirnya apa? Naam, farakibahuma, mereka berdua naik kendaraan tersebut. Wa ardafa Abu Bakar Amir bin Fuhairah, Abu Bakar memboncengkan Amir bin Fuhairah. Wa sara Ad-Dili amamahuma ala rahilatih. Abdullah bin Uraiqit, naam, dia berjalan di depan mereka berdua sebagai penunjuk arahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena masih panjang, kisahnya masih panjang ya. Nah, maksudnya masih panjang mengenai kisah tersebut. Karena orang kufar Quraisy sudah benar-benar jengkel, enggak ketemu, keliling dijelajahi sampai ke gua pun juga enggak dapat juga. Mengadakan apa kemarin Husain? Sayembara. Paham ya? Bahasa Indonesia sayembara. Mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah SAW atau Abu Bakar, maka mendapatkan berapa ekor unta? 100 ekor unta, enggak sembarangan. Akhirnya orang berlomba-lomba. Datanglah salah seorang sahabat yang dulunya belum masuk Islam, Suraqah bin Malik, ngejar. Ketika sampai di kampung namanya Mudlid, kisahnya bersambung insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.